Teman-teman, sadarkah lu bahwa sampai dengan awal Maret ini belum ada pers rilis dari oknum Menteri Keuangan bernama Sri Mulyani ya, mengenai APBN atau penerimaan negara Januari 2025. Januari loh ya, Januari dan juga Februari. Oke, apa yang terjadi? Mari kita akan lihat berita yang satu ini ya. Ini juga gua juga baru sadar ini ya. Dari bisnis.com nih ya, buram penerimaan negara pajak ya di tengah masalah konteks APBN kita tak kunjung rilis katanya. Wih, baru banget ini. Menkeu Sri Mulyani belum mau merilis data penerimaan pajak Januari 2025. Gila loh, Januari bos. Buramnya data realisasi pajak itu beriringan dengan masalah implementasi sistem bla 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 konteks abal-abal. Data penerimaan pajak dirilis secara bulanan dalam dokumen APBN kita. Masalahnya, Menkeu ini tidak menggelar konvers ya APBN kita pada bulan lalu. Februari, teman-teman ingat ya. Februari tidak ada konvers mengenai APBN. Aneh ini, aneh-aneh. Dokumen APBN edisi Februari yang berisi realisasi APBN Januari juga belum diunggah di situs resmi Kemenkeu. Wow, something ini ya, sesuatu ini ya. Akibatnya, masyarakat tidak bisa mengecek besarnya uang yang dipungut pemerintah Januari 2025, juga penggunaan uang rakyat beserta perkembangan hutang dan pembiayaan pada awal tahun. Tidak jelas apa alasannya ketidaktransparansan otoritas fiskal ini ya. Memang sudah gila nih oknum menteri kita satu ini ya. Ini uang punya rakyat. Harus transparan, tetapi dia dong enak benar meeting sama DPR, DPD tidak boleh terbuka untuk umum, ditutup untuk umum. Sekarang APBN pun kita nggak boleh tahu ya, APBN belanja dan penerimaan negara kita tidak boleh tahu. Ngeri ngeri ya, memang sudah gila oknum menteri satu ini ya, teman-teman ya. Apakah dia takut dipanggil KPK? Atau dipanggil BPK kalau dia sampai rilis ada penurunan penghasilan atau penerimaan negara. Waduh, lumayan juga nih, satu-satunya menteri perempuan yang bahkan dicolok KPK ya, lumayan juga ini ya. Ngeri-ngeri sedap, guys. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Denny Surjantoro hanya menyatakan jadwal Kementerian Pimpinan Sri Mulyani itu masih sangat padat. Padat nenek kau, ya, padat endasmu katanya Prabowo. Ini bukan urusan padat nggak padat, ini adalah tugas negara. Kalau lu nggak sanggup, berhenti suruh orang lain yang kerjain. Kalau lu terlalu padat, didelegasikan atau dimandatkan kepada orang lain untuk bantuin lu gitu ya. Bukan dengan cara tidak transparan, bukan dengan cara menghilangkan yang seharusnya lu kerjakan, Bos. Ngapain aja Sri Mulyani? Masih pencitraan, Bu? Ke KPP? Bikin video-video pencitraan? Waduh, si Ibu. Kita masih atur jadwal yang sangat padat, tunggu saja ya. Aduh, Pak Denny. Gini Pak Denny, dipublish saja dulu ke internet, nanti silakan konversinya belakangan. Karena mempublish itu wajib. Ini sudah Maret, Bos, udah Maret. Februari harus sudah dipublish tuh pendapatan Januarinya. Jadi ini SST teman-teman sama-sama tahu ya, memang brengsek semuanya di negeri Konoha ini ya, Konoha bukan di Indonesia. Kalau Indonesia mah bagus semua ya. Bisnis juga mencoba minta langsung data realisasi perpajakan Januari ke DJP Pajak Kemenkeu. Hanya saja, DJP memilih untuk tidak menyampaikannya, melainkan menunggu momen konvers yang dipimpin langsung Bendahara Negara Sri Mulyani. Semuanya sudah gila, guys ya. Semua sudah gila orang-orang ini ya. Terus kami gimana dong, Bu? Kami rakyat gimana rakyat? Kami bayar pajak boleh nggak terlambat? Kami boleh nggak terlambat lapor pajak, bayar pajak, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi elu enak bener, bisa terlambat membuat laporan realisasi anggaran, enak bener ya orang-orang ini ya. Aduh gua mau marah-marah lagi nih. Terkait realisasi penerimaan pajak Januari, mohon menunggu pelaksanaan konvers pers APBN kita, katanya Direktur Dwi Astuti yang terhormat ya. Begitu juga diatur oleh bea cukai ya, bisnis sudah mencoba meminta data realisasi penerimaan bea dan cukai juga tidak ada jawaban. Emang gila semua orang-orang ini ya. Wakil Ketua Komisi 11, Pak Fauzi Amro juga mengaku belum menerima laporan penerimaan pajak Januari 2025 dari mitranya Kemenkeu. Apalagi rapat kerja untuk membahas rasio pajak yang sempat dijadwalkan pada Senin tanggal 3 bulan 3 batal terselenggara. Jadi Ibu Menkeu ini punya power kekuasaan bisa mengatur DPR. Gila luar biasa ya.
Menterinya belum siap katanya, persoalan teknis saja, teknis nenek kau ya, teknis endasmu gitu. Ini semua sedang mempersiapkan bagaimana caranya lolos dari KPK, bagaimana caranya lolos dari pintu penjara, semua lagi berpikir ke arah sana. Makanya urusan-urusan seperti ini tuh disingkirkan dulu, nanti-nanti dulu deh bikin laporan. Karena kita lagi mikir, alibi apa yang mau kita pakai ya, supaya bisa lolos dari penjara ya? Nah, kira-kira gitu ya, di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada yang begitu. Menjelaskan alasan pembatalan rapat kerja Komisi 11 dengan Kemenkeu. Seorang sumber dari bisnis di kalangan Kemenkeu mengungkapkan, tidak ada konfes itu dan belum diunggah ke APBN berkaitan dengan realisasi penerimaan negara yang turun cukup drastis. Mampus loh, mampus, mampus. Penerimaan negara turun cukup drastis selama Januari dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Mampus, mampus. Sebagai perbandingan, penerimaan Januari 2024 itu 215 triliun, mayoritas 172 dari penerimaan pajak ya. Sumber bisnis mengungkapkan penerimaan negara meleset 70 triliun. Ampun, mampus, mati mati, mati kita semua. Mati kita semua gara-gara proyek abal-abal Cortex ini ya. Gila, gila 70 triliun. Ketika dikonfirmasi kepada Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara, CNBC Economy Outlook pekan lalu, terkait melesetnya penerimaan negara, tak ada jawaban yang diterima. Semuanya bungkam, semuanya diam. Kacau negara kita ini kalau dipimpin oleh orang-orang seperti ini. Kondisi tersebut diduga terkait dengan penggunaan konteks abal-abal ya. Memang banyak kalangan yang menyoroti potensi berkurangnya penerimaan negara akibat permasalahan implementasi konteks yang dimulai 1 Januari. Menko Ekonomi Airlangga yang berkunjung ke kantor DJP ya, dia ingin memastikan bahwa penerimaan negara tidak terganggu oleh erornya konteks ya. Bahkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah meminta Pak Prabowo untuk audit terhadap Cortex ya. Manajer Research Center for Indonesia Taxation Analysis, Fazri Akbar, menjelaskan bahwa permasalahan implementasi Cortex memang berpotensi membuat penerimaan pajak menjadi tertunda. Oleh sebab itu, sangat mungkin penerimaan pajak menjadi tidak sesuai dengan harapan ya, karena errornya Cortex selama awal tahun ini. Masalahnya kan wajib pajak mau setor tapi ada kesulitan gitu kan. WP itu mau setor, mau bayar, tapi nggak bisa setor, nggak bisa bayar. Kan gila ya. Kita mau bayar, banknya nggak bisa buka, pihak negara nggak bisa terima penerimaan negara kita. Sekacau itu konteks ini teman-teman ya. Aduh memang sekacau dan serumit itu saat ini ya. Kita nggak tahu nih, apakah KPK masih mau diam-diam saja? Apakah BPK masih mau diam-diam saja? Apakah kita semua mau nunggu negara ini ambruk ya, baru konteks itu betul-betul diaudit? Apa mau nunggu negara kita ini hancur berantakan, baru betul-betul mau dipenjarain tuh oknum-oknum pejabat di sana? Aduh KPK ya. Oke deh, itu teman-teman ya. Memang negara kita akhir-akhir ini tuh agak-agak gila ya. APBN aja sampai dirahasiakan bagi kita semua. Rapat menteri dirahasiakan, rapat dirjen dirahasiakan. Semuanya tertutup untuk umum. Kita nggak boleh tahu, kita nggak boleh lihat, nggak boleh dengar. Tiba-tiba sudah ada keputusan. Udah gitu keputusannya makin ngaco gitu loh. Aduh, udahlah teman-teman ya, itu aja. Sampai jumpa, semoga terbantu.